Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kembali lagi untuk sahabat-sahabat uh, yang ada di rumah, netizen yang ada di rumah. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah. Mari bersama-sama ikuti saya. Oke. Jangan sampai menyesal. Gadis kecil tiba sinapsi, bagaimana kita bisa menelaah antara kesaksian atas diri kita, saudaraku ya. Kalau sampean masih merasa makhluk, ya silahkan. Saya juga merasa makhluk, tapi ketika saya ini sudah meletakkan lilahnya jenengan, keberadaan jenengan atas keberadaannya yang mempunyai makhluk, maka yang ada kalam Allah ini semua. Jadi makanya saya tidak menyalahkan, kan kalam Allah semua ini. Ya, makanya yang goib itu sebenarnya. Nah, jadi kali ini ada pengajian tingkat dewa tentang pertemuan para sepuh tentang kajian-kajian metode-metode tentang apa namanya makrifat. Ya, oke, ikuti saya. Sebenarnya manusia itu tidak ada gitu. Maksudnya dalam kesadarannya itu gitu kan Gus maksudnya. Gini konsep Baca gitu. Ayo Bang Sumit on cam lagi. Saya on cam. Saya kalau nggak bicara sama yang kelihatan nggak enak saya. Ayo Bang Sumit on cam. On cam. Ya boleh terus aku on cam sendiri ya. Enggak, ini landasan saya untuk supaya saya bisa bernarasi Bang Sumit. Saya biar enak rasa ini. Jadi ketika orang ini sudah memahami wahdatul wujud, maka orang itu sudah tiada. Ya bentar. Ya ini sudah on cam ini. Kelihatan kok ini. Saya buka baju Kang Sumit. Jadi saya inikan aja ke Kang Sumit. Enggak apa-apa buka baju. Perantara. Sebenarnya Kang Sumit perantaranya. Apa yang diceritakan di alam semesta ini sesungguhnya semuanya itu yang ada. Yang cerita ya yang ada. Jadi konsep wahdatul wujud itu sudah mengfanakan seluruh alam semesta, karena wujud daripada alam semesta sudah lillah, sudah rojiun kembali kepada yang al-haqu itu tadi. Maka yang bersifat wujud akhirnya cuma Allah. Jadi Bang Sumit itu tidak ada, yang ada Allah. Nah itu konsep asyhadu alla ilaha illallah, kesaksian makhluknya atas adanya Allah. Ketika makhluk ini sudah bersaksi atas adanya Allah, maka kemakhlukan ini sudah fana. Maka yang ada kesaksian Allah ya kepada Allah itu sendiri. Gimana bisa dipaham Bang Sumit? Iya. Paham. Terus ngomong ini. Ketika orang ini sudah mampu bersaksi atas adanya Allah, maka tiada akan ada beban. Karena Allah kuasa mengangkat beban, dan beban itu ya kuasa ditiadakan oleh Allah. Nah, sekarang begini, Gus. Apakah kita ini kan sudah menyaksikan adanya Allah. Terus bagaimana itu coba sama sekarang melihat apa? Coba melihat apa? Sekarang melihat apa? Nah, bagaimana kita ini tembok. Iya, kita ini yang ngomong ini
bisa menyatakan adanya Allah. Ya, Bang Sumit, itu kan Oh. tinggal bagaimana kita masih tertutupi dengan ketidaktahuan atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Makanya saya bilang, kalau kita hanya menyaksikan, belum menyatakan, berarti wahdatul wujud itu masih ranahnya masih jauh. Kalau sudah menyaksikan, itu sudah menyatakan lah Bang Sumit, karena sudah nyata loh. Nah, coba Belum. sampai Belum. di depan sampean itu ada tembok apa atau enggak? Di depan saya nggak ada tembok, ada kaki. Coba yang ada apa? Cakak. Kaki, Hah? kaki. Kaki. Coba kaki itu Ini, maaf, yang maaf. Lo ada kaki. oh ya kaki, aduh kaki loh. Kok yang gak enak ini buat percontohan kok kaki. Ya kan katanya minta di depan Bejo aku. ya. Coba. Kursi. Bang Sumit, kursi. Saya tanya, secara ilmu tauhid, kursi itu bisa menjadikan apa enggak? Bisa menciptakan apa enggak? Bisa menciptakan. Dia barang mati loh, Bos. Enggak. Kursi itu secara ilmu tauhid, apakah kursi bisa menjadikan sampean sakit? Bisa. Tapi saya sendiri yang ini Loh, apa? enggak. Gimana, Secara Gus? ilmu tauhid, yang menjadikan langit bumi serta isinya itu siapa? Allah. Nah, berarti kursi bisa menjadikan sakit apa enggak? Bisa juga, Gus. Kalau nggak sengaja pas Bentar. Berarti lah sampean masih bersaksi atas selain Allah yang bisa menjadikan, berarti sampean itu masih menuhankan yang lain. Aduh, bingung aku. Nah, kalau mabuk nggak lanjut ngajinya. Oke, lanjut, monggo. Pak, Nggak apa-apa. jadi penyimak saya. Lo enggak lanjut terus, Gus. Ya iki Pak Indonesia itu udah asik yo ngene iki. Jadi aku bukan lewate Gus Nur ya, maaf ya. Jalane Gus Nur mek jalanku beda. Paham Ya. kan? Paham. Kan gitu. Nek Gus Nur kan jalannya jalan pondok. Kulo jalannya jalan aspal. Oke kan semuanya nggih. Paham. Nggak apa-apa, Kang. Itu proses. Proses manusia memang berbeda. Beda. Betul. Tapi tujuannya kita sama. Nah, tadi ini kan siji kan. Nggih leres. Makanya Gus Nur arep on cam ya ora on cam iku Gus Nur. Masuk. Paham kan? Santai ngopi. Nah, ngono lah. Jangan ngomong doang, digedekno Gus. Mau aku tok aja digedekno. Itu kan Gus Firman, digedekno Gus Nur. Loh, Gus Nur bertanggung jawab loh. Nah, ngono. Jadi kepenak. Laki-laki Apa yang saya sampaikan, saya siap untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi nggak Monggo. saya. Monggo. Aku iki terserah kok. Monggo. Ngono kan. Alhamdulillah kan menambahi ilmu. Loh, monggo silakan saja. Silakan. Wong Gus Nur itu sudah ada di YouTube itu. Pengajian saja di YouTube itu sudah ada YouTube itu. Coba dibuka itu saya Nur kan Muhammad berburu tahu. bambu unik itu. Itu pengkajian Wahdatul Wujud itu. Yang
berbentuk itu kan, Kang? Iya. Di lampu-lampu. Muhammad Berburu Bambu Unik itu YouTube saya. Sing karo wong gondrong-gondrong itu Kang Nur. Ya apa? Gimana? Sama orang yang apa gondrong-gondrong yang biasa ngetes-ngetes apa peng petuk itu tak? Bukan. Nur Muhammad Berburu Bambu Unik itu di situ ada petualangan Nur Muhammad, ada pengkajian juga di situ. Siap. Yang di YouTube tak delok Itu kalau yang di TikTok itu kan cuma sebagian kalau yang di TikTok itu cuma TikTok itu kan tidak bisa durasi panjang kan, mungkin cuma 10 itu paling panjang. Makanya durasi yang asli pengajian Nur Muhammad itu ya di channel YouTube Berburu Bambu Unik itu los itu. Oh siap. Tapi dulu itu saya cari pengikut itu melewati orang-orang yang berburu bambu unik. Karena Pak komunitas bambu unik itu kan banyak. Jadi pengikut saya yang banyak itu dari kalangan berburu bambu unik. Jadi teman-teman saya itu yang banyak itu dari kalangan pemburu bambu unik. Komunitas gini. Iya, dulu itu ketika mengkaji tentang ilmu wahdatul wujud itu selalu dicekal, nggak bisa dikembangkan. Kenapa? Ya itu tadi ada kalau ngaji wahdatul wujud hukumnya haram, akhirnya santri-santri nggak berani ngaji wahdatul wujud akhirnya. Itu kan hampir masuk ke ranah sesi jenar soalnya. Ilmu wahdatul wujud itu sebenarnya ya bukan ilmunya Sayyidi Jenar, bukan. Sebenarnya ya dari Sayyidina Ali, Hasan Husain ini sebenarnya wahdatul wujud semua, makanya nasibnya dipenggal semua. Siap. Ya, cerita Karbala itu. Makanya kenapa ketika ilmu itu disampaikan secara umum, disampaikan secara kalau yang menyampaikan tidak mampu untuk memberikan dasar-dasar yang mudah untuk dipaham, akhirnya tersesat juga. Kenapa? Akan menganggap dirinya itu Gusti Allah gitu. Karena itu kan hampir ngane kayak itu kan bahaya bereset kan itu paham. Makanya Berarti ini yang Gus Nur modernnya nanya ya. nih, Gus Nur. Wahdatul wujudnya yang modern ya. Benar. Ya itu kan nggak saya sampaikan. ya. Coba Abu Bakar As-Siddiq, Umar, itu beda gelarnya. Kalau Sayyidina Ali itu karomah wajah. Mengapa kok karomah wajah? Karena Sayyidina Ali itu mendapatkan umuladat itu tadi. Kenapa? Seperti halnya sejarah Allah Ta'ala Somad dibaca 3 kali, kita seperti halnya mengatakan Al-Quran. Itu Nabi Muhammad tidak tahu. Sayyidina Ali karena keilmuannya, karena hidayah Allah akhirnya disampaikan. Jadi Sayyidina Ali, mengapa kamu kok tidak membaca 1 khataman Al-Quran, sedangkan yang khatam akan mendapatkan hadiah Siti Fatimah. Begini, Kang Gus Nur. Jadi makanya ada yang memang memuliakan Sayyidina Ali ya. Ya, tapi itu salah jalur. Jadi sebenarnya kalau memuliakan Sayyidina Ali tidak menggunakan ilmu syariat, harus karena ke tauhidnya. Kalau kita pakai syariat, akhirnya larinya ya seperti halnya yang disampaikan itu, yang sudah terberita itu. Iya, ya, Sayyidina Ali itu ranahnya ilmu ke hakikat makrifat. Kenapa? Ya, dalilnya kan kullallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sayyidina Ali juga cukup. Mengapa Sayyidina Ali kamu kok tidak membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan suatu hadiah menjadi menantu Muhammad? Jawabnya gampang. Yang menjadikan saya menantu Muhammad atau bukan itu cuma Allah. Akhirnya Nabi itu, oh sampean berarti yang menjadi mati saya. Nah,
Assalamualaikum Pak Nur. Salam. Waalaikumsalam. Pak Ini Semit, menarik ini sebenarnya. Pak Semit, Kembali ke sejarah. Ketika kita sudah memahami suatu konteks ketuhanan untuk kembali kepada Allah, sesungguhnya tidak banyak cerita. Jadi Ali itu lebih baca Al-Quran. Ya, itu udah pelaksanaan. Di bawah beduk. Nah, ketika sudah mau khatam, jadi mampu siapa? Gus, aku takut. Takon tapi on cam. Jawab terus. Ya aku takut. Wahdatul wujud dengan manunggaling kawula Gusti ku ilmune padha apa ora? Nggak sama sebenarnya. Kalau manunggaling kawula marang Gusti itu sudah berjalan, sudah dijalankan. Karena wahdatul wujud itu baru teori untuk mencari bagaimana tentang Tuhan. Sampai sudah paham dengan ilmu manunggaling kawula Gusti. Sudah paham nggak ilmunya? Ini kalau wahdatul wujud ini konteks ini mana dalil bukti-bukti untuk nyamping ke titik siapa sesungguhnya yang mempunyai nama Allah itu siapa, dengan berbagai macam segi dalil seperti persifatan, seperti kesaksian dan pembuktian. Itu wahdatul wujud. Kalau sudah nyampe ke titiknya bahwasanya yang mempunyai sifat wujud itu adalah Allah. Ya. Nah, sifat wujud ini sifatnya itu masih fana, maka ketika sudah tiada sifat, yang ada yang mempunyai sifat itu baru sudah nyampe ke tiun. Sebenarnya kan nggak perlu dicari, mau dibilang nggak wujud pun Allah tetap wujud, karena dalam sifat Allah itu kan sudah dijelaskan. Iya, jadi Allah itu ya yang bersifat wujud ataupun yang tidak bersifat wujud, karena Allah sifatnya maha, tidak terikat dengan sifat apapun. Benar. Makanya saya katakan ilmunya seperti apa orang yang mencapai daripada ilmu manunggal. Nah, ilmu manunggal ini gini loh, dulu Kiai Sumit. Ketika orang tekad dalam kesaksiannya cuma satu yang disaksikan, itu manunggalake rasa, manunggalake kesaksian, dan manunggalake kelillahi ta'alaan, maka yang ada itu cuma Allah. Nah, maksud daripada makhluk manunggal marang Gusti, makhluk yang wujud ini sudah fana, maka yang wujud itu cuma adanya Allah, maka makhluknya sudah fana. Oke. Sampai ngomong manunggalake rasa, manunggalake kekuasaan, manunggalake kepemilikan, saya tanya Roso aja. Assalamualaikum. Banyak manunggal nanti itu. Roso. Waalaikumsalam. Manunggaling Roso, ya kan. Ini tertarik saya ngomong masalah manunggaling Roso. Karena Gusti Allah kan isane cuma dirasani buat Allah itu tadi. Kalau menurut saya kan seperti itu ya. Jadi seperti apa? Ya kan? Bang Sumit itu kuasa merasakan, ya kuasa dirasakan. Jadi Bang Sumit, aku ingin tanya ilmu iki padha apa ora, penyambung apa ora, kan ngono tak critane iki mau. Sambungno to Bang Sumit ben padha kan pendek. Ya ini Gusti Allah. Disambungno ae. Asline sambung kabeh. Lah ya kuwi kan ngono to, ceritane kan ngono. Awak dhewe kan kudu ngilmu sing dimaksud dengan ilmu manunggale rasa. Yang dimaksud ya apa yang kita rasakan itu ya zat Allah tadi. Ya seperti itu. Kita asline kan. Ya. Bene Kang Nur itu padha. Lah iya saiki aku ketakon, iki tak jerokno maneh iki yo rondok ribet lho suwe-suwe iki. Jerokno meneh gak apa-apa Bang Sumit iki kan siap jelas. Edukasi. Iya kan. Makanya saya bilang apa? Kalau orang itu belum, maksudnya ini bukan ke sesi benar ya, maaf ya, bukan ya. Tapi ini adalah dari
apa dari pengalaman pribadi saya ya, bukan dari sesi Jenar ya. Maaf saya bukan larinya ke sana. Jadi yang dimaksud dengan manunggaling Gusti ya manunggaling rasa sih. Yang bisa merasakan zat Allah yang ada di kalbu. Tuh, kalau saya seperti itu, makanya kan yang bisa membersihkan hati kan zat Allah tadi. Yang bisa merubah daripada segala bentuk yang luar juga dari kalbi kita, dari zat Allah yang ada di kalbi kita, di makomnya tadi. Ini kalau Bang saya pribadi. Sumit, tadi sudah saya bacakan konteks wahdatul wujud atau pengamalan daripada manunggaling kauleman Gusti sudah manunggalake rasa. Maksudnya di kono manusia itu sudah fana, yang ada cuma keberadaan daripada Allah itu sendiri. Jadi nulungi ku wis ra ono, sing nulungi Bang Sumit. Ya iya Gus. Ya, kan kita sudah mendapatkan rasa itu kan Gus. Apa yang sampean katakan? Bang Sumit, rasa wis ndak ono. Rasa itu sing ono sing duweni rasa Bang Sumit. Tapi kajian itu Kang itu udah dibantah karena manusia ini ya nyata hidup gitu. Berbicara yang bicara itu ada. Rasa itu tetap ada. Ini loh, iya. itu kesaksiannya masih belum manunggal, belum kepada ilallahnya, masih kepada manusianya juga. Kok ke manusia ke rasa. So, manunggalake rasa cuma ditujukan kepada satu fokus, yaitu cuma ilallah. Kalau manusia nggak ada Kang, bagaimana Allah dikenal gitu. Kita diciptakan kan biar mengenal Allah. Ya, gini dulurku, sampai itu masih membahas manusia. Berarti sampai itu belum melakukan suatu amali yang bersifat manunggaling kauleman Gusti karena sampai ngerasa nih enek manusia. Yo ngerasa nih enek ya Allah sampai itu. Gini loh Gus. Sampai burung manunggal. Gus. Setiap apa yang kita ucapkan ya kan, setiap kita ucapkan tentang ayat-ayat Allah, kalau kita ini bisa merasakan apa yang menjadikan ayat-ayat Allah atau wahyu-wahyu Allah itu di dalam hati kita, nah ini aku yang maksud sudah manunggal tadi gitu loh. Angel Sumit jujur aja kalau kita melepas semuanya Allah jadi kesunatullahan itu nggak ada.